Dalam video kali ini saya dapat pengaduan. Jadi saya ini kayak call center aja ini. Sedikit-sedikit ada orang mengadu, sedikit-sedikit ada orang mengadu. Nah, ini pengaduan bicara soal COVID-19. Ada kasus di mana orang ini warga Surabaya sudah 3 tahun mengalami stroke. Nah, beberapa hari yang lalu tiba-tiba kondisinya tidak stabil, dibawalah ke rumah sakit. Setelah nyampe di rumah sakit, dilakukan rapid test. Setelah dilakukan rapid test, hasilnya dirahasiakan, baru diketahui setelah meninggal non-reaktif. Bukan reaktif ya, kalau reaktif akan ada kelanjutan tes swab untuk mengetahui apakah orang ini terpapar corona atau tidak. Nah, sebelum dilakukan tes swab ini, tiba-tiba pasien meninggal. Nah, warga minta supaya pasien ini dibawa pulang untuk dimakamkan secara biasa, tidak menggunakan protokol kesehatan. Tetapi sayangnya ternyata setelah dilakukan rapid test itu, meskipun hasilnya itu non-reaktif, pasien ini sudah dinyatakan PDP, pasien dalam pemantauan. Ya, karena PDP tentu image-nya itu kan di mata masyarakat negatif. Orang kalau sudah PDP, meskipun belum tentu dia kena virus corona, tapi image-nya ya corona kan gitu. Opini masyarakat berbeda dengan opini kesehatan, tidak sama kan itu. Jadi sangat terkesan terpukul keluarga ketika disematkan label PDP itu. Nah, permasalahan muncul pada saat pasien ini meninggal. Mau dimakamkan oleh keluarga tidak boleh. Rumah sakit Islam Surabaya meminta supaya ini tetap dimakamkan secara protokol kesehatan. Kalau di Surabaya itu dilakukan di pemakaman Keputih kan itu. Engkel-engkelan apa? Engkel-engkelan itu dalam bahasa Indonesia itu eyel-eyelan ya, kayak pokoknya berdebat. Keluarga minta ini dibawa pulang, rumah sakit tidak mau karena waktu itu hari Minggu, hari libur, sehingga gontok-gontokan ini diakhiri, ya sudah, akhirnya dimakamkan secara protokol kesehatan kan itu. Setelah itulah baru dokumen-dokumen ini pasien diberikan kepada keluarga, ternyata diketahui bahwa hasil rapid test non-reaktif. Artinya sama sekali orang ini meninggal tidak ada kaitannya dengan virus corona. Bahwa dia 3 tahun sudah sakit stroke, iya, tapi tidak ada kaitannya dengan corona. Nah, ini saya mau menyarankan kepada saya sarankan, karena sudah tokoh masyarakatnya sudah konsultasi ke saya, ya sudah digugat aja kan itu loh. Digugat itu bukan berarti kita mangkel dengan pihak rumah sakit, tidak. Tetapi kita ingin supaya kasus seperti ini clear. Tidak semua orang datang ke rumah sakit itu dia sakit corona, kena virus, tidak. Tapi tidak boleh dong orang datang ke rumah sakit tiba-tiba dijustifikasi PDP meskipun hasil rapid testnya adalah non-reaktif. Nah, video ini saya ingin menggugah kita semua supaya kita ini sadar diri, supaya kita ini sadar bahwa memang persoalan COVID-19 ini begitu menghantui masyarakat. Tapi janganlah masyarakat itu ditakut-takuti, janganlah masyarakat itu seakan-akan bahwa orang yang datang ke rumah sakit pasti dia terpapar virus corona. Beberapa hari yang lalu, dan videonya juga sudah saya upload di YouTube, bagaimana ada seorang ibu yang sudah 1 bulan di rumah sakit, tidak pernah batuk,
tidak juga pilek, ya, tapi dia memang punya penyakit kencing manis, tensinya tinggi, maka dia dilakukanlah rapid test, tes swab segala macam, tapi memang hasilnya adalah menurut pihak rumah sakit hasil tes swabnya itu positif corona. Nah, saya tidak memperpanjang persoalan itu, tetapi sekarang ini lagi menjadi sebuah pemahaman masyarakat, kalau sakit jangan ke rumah sakit. Kalau sakit jangan panggil dokter. Sebab kalau masuk rumah sakit nanti kemungkinan besar bisa dijustifikasi menjadi dia terpapar corona. Ini yang sedang berkembang di masyarakat, karena memang ada beberapa kejadian sudah seperti itu. Orang sakit dibawa ke rumah sakit, belum apa-apa mati, maka pemakamannya dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan. Yang harus dipahami oleh pemerintah, yang harus dipahami oleh pihak rumah sakit, image. Orang kalau sudah diimage-kan positif corona, maka akan dikucilkan oleh masyarakat. Masyarakat kita kecerdasannya tidak semua sama. Masyarakat sekarang ini lagi betul-betul ketakutan terhadap virus corona. Terbukti salah satunya contoh sederhana, yaitu bagaimana kampung-kampung itu ditutup portal karena saking takutnya. Nah, kasus ini yang terjadi di Surabaya ini menurut saya harus menjadi pelajaran kita semua. Rumah sakit ini harus mampu mengevaluasi, tidak boleh mudah menjustifikasi orang PDP, jangan mudah ada orang meninggal di rumah sakit kalau itu memang belum hasil positif swabnya itu corona, maka tidak boleh itu dimakamkan secara protokol kesehatan, karena ini kembali lagi kepada image, maka keluarga ini akan semakin terkucil. Nah, dalam kasus tadi warga Surabaya, kalau memang itu dimakamkan protokol kesehatan, tentu keluarga ini juga harus dilakukan rapid test dong, harus di swab dong, supaya ketahuan apakah ini betul-betul corona atau tidak. Faktanya ini sudah hari Kamis, Minggu meninggal, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari. Tidak ada dinas kesehatan datang, tidak ada pihak rumah sakit datang untuk melakukan rapid test keluarga. Maka keluarga plus masyarakat itu memang meyakini ini meninggal karena stroke, meninggal tidak ada kaitannya dengan corona, kan itu loh. Jadi ayo pemahaman ini kita rubah supaya masyarakat kita tidak semakin takut, dan jangan sampai ada kecurigaan dari kita, dari masyarakat ini bahwa mudah menjustifikasi itu kaitannya dengan anggaran. Orang kalau dimakamkan itu ada anggarannya. Jangan. Karena masyarakat kita ini mudah juga melakukan justifikasi. Ketika orang itu memang bukan meninggal karena corona, tiba-tiba dimakamkan, orang jadi begini, kenapa sih rumah sakit itu begitu ngotot? Kenapa? Apakah ini kaitannya dengan anggaran misalnya, begitu kan itu loh. Jadi dalam video ini harapan saya memang dalam kasus di Surabaya ini keluarga mau mengajukan gugatan. Kepentingan kita adalah supaya rumah sakit, Kementerian Kesehatan, gugus tugas provinsi, gugus tugas kabupaten kota ini bisa memberikan atau bisa melakukan evaluasi yang terstruktur, sistematis, agar rumah sakit ini tidak mudah memberikan label PDP kalau memang hasil rapid testnya itu non-reaktif. Satu. Yang kedua, jika memang orang ini meninggal di rumah sakit belum jelas positifnya terkait COVID-19 ini, maka tidak perlu dilakukan pemakaman secara protokol kesehatan. Antisipasi boleh, kehati-hatian
prinsip kehati-hatian itu boleh, tetapi prinsip kehati-hatian itu tentu ada ukurannya. Ukurannya sederhana. Jika rapid testnya itu reaktif, sudah dilakukan tes swab, tiba-tiba pasien meninggal, oke, barulah itu dicurigai, antisipasi, maka dimakamkan menggunakan protokol kesehatan. Tapi jika hasil rapid testnya itu non-reaktif, maka menurut saya tidak boleh dilakukan pemakaman secara protokol kesehatan, kecuali memang keluarga itu mengizinkan. Tapi kalau keluarga tidak mengizinkan, maka itu mayat harus dikembalikan kepada keluarga, biar dimakamkan secara islami, biar dimakamkan menggunakan budaya-budaya lokal seperti biasanya. Yang penting, yang hadir, tetangga-tetangga yang melayat, tetap menggunakan protokol kesehatan. Harus menggunakan masker, harus physical distancing alias jaga jarak satu dengan orang lain. Bukan karena mayatnya, tapi karena yang hadir, bisa saja yang hadir itu adalah orang-orang yang terpapar corona. Sekali lagi, semoga kasus yang di Surabaya ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dan moga-mogaan mau nanti menggugat supaya menjadi evaluasi bagi gugus tugas, Kementerian Kesehatan, dan pihak rumah sakit. Demikian, terima kasih.